Nah, di dalam percobaan faktorial ada beberapa istilah pengaruh. Ada pengaruh sederhana atau simple effect, pengaruh utama atau main effect, dan pengaruh interaksi. Nah, untuk memudahkan pemahamannya, kita gunakan ilustrasi contoh seperti ini. Misalnya di sini ada dua faktor yang dipertimbangkan dalam eksperimen. Faktor pertama adalah faktor persentase kandungan kapas, faktor kedua adalah faktor jenis kapas. Misalnya di sini hipotesis kita ingin tahu apakah persentase kandungan kapas dan jenis kapas misalnya di sini mempengaruhi kekuatan tarik benang. Sehingga setelah dilakukan eksperimen dengan menggunakan persentase kandungan kapas, ini levelnya ada A1, A2, kemudian jenis kapasnya ada B1, B2. Kita amati, kita lakukan eksperimen, kita catatkan hasil kekuatan tarik benangnya. Misalnya ini kalau kita gunakan perlakuan A1 B1, maka kekuatan tarik benangnya nilainya 10, A2 B1 40 dan seterusnya. Kemudian ini untuk mempermudah perhitungan ya, kita buat rata-ratanya kemudian selisihnya. Nah, kalau yang dimaksud dengan pengaruh sederhana atau simple effect itu merupakan pengaruh dari suatu faktor tertentu pada taraf atau level tertentu dari faktor lain. Jadi kalau di kasus tadi, maka kita bisa mencari pengaruh sederhana itu adalah faktor tertentu ya, berarti faktor tertentu di sini misalnya kita ambil yang faktor A pada level tertentu dari faktor lain. Berarti pada level tertentu dari faktor B. Berarti bisa mencari pengaruh sederhana faktor A pada B1 karena level tertentu dari faktor lain ya. Kemudian pengaruh sederhana faktor A pada B2. Kemudian di sini juga bisa mencari pengaruh sederhana faktor B pada level tertentu dari faktor A. Atau berarti kalau kita detailkan menjadi seperti ini. Yang pertama pengaruh sederhana faktor A pada B1. A pada B2, begitu juga dengan B pada A1, B pada A2. Nah, cara mencarinya untuk pengaruh sederhana A pada B1, berarti di sini A-nya kita ubah-ubah levelnya A2 dan A1, B-nya tetap B1, B1, B1. Kemudian A pada B2 juga sama caranya, A-nya berarti A2, A1, B-nya tetap B2, B2. Kalau untuk yang B pada A1 sama ya prinsipnya, jadi A1-nya tetap, B-nya B2 dan B1. B pada A2 berarti A2-nya tetap, B-nya berubah B2 B1. Mencari selisihnya berarti kita cari A2 B1, kita lihat di tabel tadi A2 B1 itu adalah 40, A1 B1 A2 B1 berapa tadi? 40, kemudian A1 B1. A1 B1 itu 10. Sehingga didapatkan hasil pengaruh sederhananya seperti ini. Jenis pengaruh yang kedua adalah pengaruh utama atau main effect. Itu adalah rata-rata dari pengaruh sederhana. Maka kalau kita gunakan contoh kasus tadi, untuk pengaruh utama itu berarti ada pengaruh utama dari faktor A dan pengaruh utama dari faktor B. Cara mencarinya adalah tinggal kita rata-rata saja hasil dari pengaruh sederhananya. Berarti kalau untuk yang pengaruh utama faktor A, maka kita rata-rata hasil dari pengaruh sederhana A terhadap B2 dan A terhadap B1. Ini kan tadi nilai dari pengaruh sederhananya ya. Berarti tadi pengaruh sederhana A pada B1 dan B2 kita rata-rata. Berarti 30 ditambah 40 dibagi 2. Berarti 70 dibagi 2 adalah 35. Begitu juga yang B, berarti tinggal kita rata-rata pengaruh sederhana dari B terhadap A1 dan B terhadap A2. Oke, ini kita jumlahkan dibagi dengan 2, hasilnya adalah 10. Pengaruh yang terakhir adalah interaksi. Interaksi itu merupakan rata-rata selisih respon di antara pengaruh sederhana. Jadi kalau untuk yang pengaruh interaksi itu bedanya dengan yang pengaruh utama tadi. Kalau pengaruh utama tadi ini adalah
plus tandanya atau dijumlah kemudian dibagi 2. Kalau pengaruh interaksi ini tandanya adalah selisih atau dikurangi dari pengaruh sederhana tadi. Jadi sama ya, kalau tadi pengaruh utama kan setengah kali 40 plus 30, kalau ini 40 minus 30. Hasilnya adalah 5. Interaksi antara A dan B. Mau pakai dibolak-balik sama ya, nilainya akan tetap 5. Pengaruh sederhana dari A atau pengaruh sederhana dari B. Kemudian untuk mengilustrasikan interaksi antar faktor. Misalnya di sini ada 2 faktor yang dipertimbangkan A dan B. Maka seperti tadi pengaruh sederhananya kita bisa cari A terhadap B1 dan B2 dan faktor B terhadap A1, A2. Pengaruh utamanya ada pengaruh utama faktor A dan faktor B. Kemudian untuk mencari nilai interaksinya, kita di sini akan coba cari apakah ada interaksi antara faktor A dan faktor B. Ada 3 keadaan yang bisa terjadi. Yang pertama adalah A dan B saling bebas atau tidak ada interaksi. Yang kedua adalah A dan B saling berinteraksi positif. Yang ketiga adalah A dan B berinteraksi negatif. Nah, kalau kita lihat gambar yang pertama ini, jadi ini misalnya kita melakukan eksperimen perlakuan A1B1, nilainya 10, maka kita plotkan di sini 10. Kemudian perlakuan A1B2 misalnya di sini nilainya 20, maka kita plotkan di sini 20. Kemudian A2B1 nilainya 20, A2B2 nilainya 30, misalnya kita plotkan di sini. Sehingga kalau digambarkan menjadi 2 buah garis yang sejajar seperti ini. Maka di sini bisa kita analisis untuk tadi nilai A1B1-nya itu adalah 10. Kita plotkan A2B1-nya itu 10. A2B1-nya itu adalah 20 ya. A2B1-nya 20, sehingga pengaruh A pada B1 nilainya adalah 10. Dengan menggunakan rumus pada perhitungan pengaruh sederhana yang tadi. Karena didapatkan dari A2B1 dikurangi A1B1. Jadi 10. Kemudian untuk mencari nilai pengaruh A pada B2, mencari pengaruh A pada B2 itu kan didapatkan dari A2 min B2 dikurangi A1 B2. Seperti di perhitungan pengaruh sederhana tadi, sehingga didapatkan pengaruh A pada B2 nilainya juga 10, sama. Makanya kalau diplotkan ke garis ini kan menjadi sejajar. Nah, kesimpulannya, karena pengaruh A pada B1 sama dengan pengaruh A pada B2 sama dengan 10, maka tidak ada interaksi atau keterkaitan antara A dan B. Ini juga sebenarnya terlihat dari plotting gambarnya yang menunjukkan bahwa 2 garis ini saling sejajar. Kemudian misalnya di sini hasil eksperimen dengan 2 faktor, masing-masing faktor punya 2 level, nih hasilnya seperti ini ketika kita plotkan ke grafik. Misalnya kita lakukan eksperimen dengan kombinasi perlakuan A1B1 ini nilainya 10. Kemudian di sini misalnya A1B2 25, A2B1 20, A2B2 misalnya di sini 50. Nah, caranya sama seperti tadi untuk melihat ada interaksi atau tidak. Yang pertama kita lihat dulu pengaruh A pada B1. Pengaruh A pada B1 itu adalah dengan cara menghitung selisih A2B1 kurangi A1B1. Nilainya 10. Kemudian pengaruh A pada B2 itu kita cari dengan menghitung selisih A2B2 kurangi A1B2. Nilainya adalah 25. Nah, di sini terlihat bahwa pengaruh A pada B2 lebih besar dari pengaruh A pada B1. Dan nilainya berbeda, maka di sini disimpulkan terdapat interaksi yang positif atau searah. Jenis yang ketiga sama ya, contohnya misalnya hasil eksperimennya kita plotkan seperti ini, grafiknya ternyata saling berpotongan.
Kita cari pengaruh A pada B1, cari selisihnya 40 min 10, 30, pengaruh A pada B2, nilainya minus 10, sehingga karena pengaruh A pada B2 kurang dari pengaruh A pada B1, maka disimpulkan terdapat interaksi yang negatif atau berlawanan arah.